reset aja kan gimana jajannya ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبي الرحمة والقدوة وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم القيامة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan, kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan juga kebetulan rahmatnya pada kita semua hingga di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kemudahan untuk beribadah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan duduk dalam satu majelis untuk thalabul ilmi. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Tanbihul Ghafilin karya Imam As-Samarqandi rahimahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya, dan telah diriwayatkan an Syaqib ibn Ibrahim, dari Syaqib bin Ibrahim Az-Zahid, seorang yang zuhud. Syaqib bin Ibrahim ini lebih dikenal dengan sebutan Syaqib al-Balkhi. Jadi kalau Syaqib bin Ibrahim ini mungkin kurang familiar. Nah, yang lebih populer adalah sebutan beliau dengan Syaqib al-Balkhi. Berarti dari namanya saja al-Balkhi, beliau berasal dari mana? Dari Balkh. Balkh itu kalau sekarang Afghanistan, ya, daerah wilayah Afghanistan. Beliau adalah seorang ulama pada abad ke-8 Masehi, ya, bukan 8 Hijriah, tapi 8 Masehi. Beliau digelari Az-Zahid karena memang beliau dikenal sebagai sosok yang menjauhkan diri dari kemewahan dunia. Zuhud itu kalau zaman dahulu zuhud kamil, zuhud yang sempurna, zuhud lahir dan zuhud batin. Batinnya tidak bergantung pada dunia, lahirnya pun juga menjauhi kemewahan dunia. Itu dulu lama-lama zaman dahulu. Kalau sekarang zuhud itu hanya amaliyah batin saja. Lahiriahnya glamor, lahiriahnya mewah, tapi diupayakan hati itu tidak bergantung pada kemewahan, pada dunia. Itu harapan kita begitu. Ya. Anna rajulan sa'alahu, bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada beliau. Faqala, lelaki itu mengatakan, innan nasa, sesungguhnya orang-orang, yusammunani sholihan, memanggilku sebagai orang soleh. Orang
soleh. Fakaifa a'lamu, maka bagaimanakah aku bisa tahu anni solehun, apakah aku ini benar-benar soleh, au ghairu solehin, atau tidak soleh. Nah, ini menunjukkan kekhawatiran si penanya. ganti memori Orang-orang tahunya 3 aku ini soleh, 33 200 soleh jadi-jadian. 256 giga gede soleh nih. dalam anggapan orang. Lalu dia tanya, gimana aku tahu aku ini soleh beneran atau tidak? Faqala lahu Syaqiq rahimahullah, kemudian Syaqiq al-Balkhi berkata kepadanya, memberikan jawaban kepadanya, Adhir sirroka inda sholihin. Yang pertama, apa yang lagi disut? adhir, tambahkanlah, sirroka, rahasiamu. Rahasiamu ini perkara yang tersembunyi. Mungkin ada amalan-amalan yang kamu lakukan dan tidak ada orang yang mengetahuinya. Adhir sirroka, tambahkanlah rahasiamu, perkara tersembunyimu, inda sholihin, di hadapan orang-orang soleh. Fa in radu bihi, jika mereka orang-orang soleh ini ridho, menerima dengan itu, fa'lam, maka ketahuilah, annaka sholihun, bahwasanya kamu benar-benar orang soleh. Jadi kalau kamu berkumpul dengan orang-orang yang sudah terkenal kesolehannya, nah kamu tampakkan rahasiamu kepada mereka. Kalau mereka memberikan approvement, ya, artinya diterima oleh mereka, disetujui oleh mereka, maka kamu benar-benar orang soleh. Wa illa, jika tidak, fala, maka tidak, kamu belum soleh sesungguhnya. Dan ini adalah tolak ukur yang pertama, adanya keselarasan antara lahir dengan apa? Batin. Jadi begini, secara lahiriah orang-orang sudah memandangmu sebagai orang soleh. Itu zahirnya, yang tampak. Nah, masalahnya ada gak yang kamu sembunyikan? Yang ketika kamu sendirian ada hal-hal yang kamu kerjakan dan tidak diketahui oleh orang-orang. Karena soleh itu adalah apa? Keselarasan antara lahiriah dengan batin. Saat sendiri ya soleh, saat di tengah kerumunan juga soleh. Jangan hanya soleh ketika jangan hanya soleh ketika di hadapan publik saja, di hadapan banyak orang saja. Jika rahasianya seseorang dapat diterima oleh orang-orang soleh yang lain, maka itu menandakan bahwa orang tersebut memiliki kebaikan yang tulus, bukan sekedar pencitraan di hadapan publik atau di hadapan umum. Itu yang pertama. Buat tani, dan yang kedua, cara Syaqiq al-Balkhi untuk mengetahui tadi, mengukur kamu soleh beneran atau tidak. A'ridid dunya atau i'ridid dunya ala qalbika. Tawarkanlah dunia kepada hatimu. Tawarkanlah dunia kepada hatimu. Fa in raddaha, jika hatimu menolak dunia itu, fa'lam, maka ketahuilah, annaka sholihun, bahwa engkau lagi syuting. Ini berarti apa ini? Syuting. Kalau dunia nggak masuk ke dalam hati, berarti Pengen ciri rekam. orang soleh itu Lagi bersyuting. zuhud. Nah, zuhud itu dunia nggak masuk ke dalam apa? Hati. Mungkin tangannya menggenggam banyak dunia, tapi dunia itu tidak sampai masuk ke dalam hati. Apalagi masuk ke dalam hati, dikunci rapat-rapat, tidak keluar lagi. Ini sudah hubbud dunia, cinta dunia yang berlebihan. Ya. Ini tolak ukur yang kedua, orang soleh itu zuhud. Dunia di sini merujuk pada godaan kemewahan, jabatan, kesenangan atau kenikmatan yang sementara.
hati yang soleh tidak terikat dan tidak diperbudak oleh duniawi, melainkan hati yang soleh itu memandang dunia hanya sebagai sarana untuk mendapatkan. Baju lagi mati. Jadi kalau Gimana? kamu melihat dunia sebagai tujuan utama, hatimu terikat oleh dunia, dan kamu belum soleh. Tapi kalau dunia itu dalam genggamanmu, tidak masuk dalam hatimu, kalau kamu memandang dunia itu baik harta, baik jabatan, baik apapun itu sebagai sarana atau wasilah untuk mendapatkan akhirat, maka kamu adalah orang soleh. Wasalisu yang ketiga, i'ridil mauta ala nafsika. Tawarkanlah kematian pada dirimu. Maksudnya apa? Tawarkanlah kematian pada dirimu. Fa in tamannathu, jika dirimu itu merindukannya, menginginkannya, fa'lam annaka sholihun, maka ketahuilah bahwa engkau orang soleh. Wa illa, kalau tidak, fala, maka belum soleh. Bapak siap meninggal atau belum? Kita sudah siap meninggal belum? Ya. Siap bilang. Baik, jadi orang mukmin itu harus punya pandangan yang benar. Hidupnya orang mukmin itu baik, meninggalnya juga baik. Artinya gini, kalau Bapak dikasih umur panjang ya harus siap, diwafatkan segera juga harus iya, karena orang mukmin itu kalau dikasih umur panjang, atau orang soleh itu kalau dikasih umur panjang, umur yang panjang ini akan menjadi kebaikan, menjadi waktu untuk menambah banyak kebaikan. Tapi kalau dikasih umur pendek berarti apa? Menghentikan keburukan atau kemaksiatan. Itu makna salah satu doa Nabi. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikanlah hidup itu sebagai tambahan kebaikan untukku, dan jadikanlah kematian sebagai pemutus keburukan. Dia orang mukmin dikasih hidup ya siap, dikasih mati cepat juga siap. Nah, ini adalah tolak ukur kesiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang soleh memandang kematian sebagai pintu gerbang untuk bertemu dengan Allah. Iya kan, kalau kita kan pengennya masuk surga, kita pengen bertemu Allah, pengen bertemu Rasulullah, kita pengen masuk surga. Dan gerbang untuk menuju sana itu apa? Kematian kan? Kematian nggak mungkin Bapak masuk surga tanpa mati dulu kan? Ukuran Bapak kita semua ini mungkin. Kita seperti Muhammad yang masih hidup sudah diajak melihat surga. Ya, kalau kita pengen masuk surga, pengen ketemu Allah, pengen berjumpa Rasulullah, maka pintu gerbangnya adalah kematian. Jadi kerinduan akan kematian ini bukan berarti Bapak pengen apa bunuh diri, bukan? Ya bukan. Ya. Artinya apa? Jangan sampai kita ini takut berlebihan terhadap apa? Kematian. Yang wajar-wajar saja. Jadi orang yang takut berlebihan pada kematian itu bisa jadi adalah tanda hubbud dunia, cinta pada dunia. Maka biasanya orang yang takut mati itu ada orang yang dunianya mendapatkan segala-galanya. Kalau orang miskin, sakit-sakitan, susah seumur hidup, takut mati apa? Mungkin kalau boleh meminta dari dulu sudah minta, ya Allah kapan Allah. Nah yang masalah kalau sebaliknya, Bapak harta yang melimpah, istrinya cantik, 4 lagi misalkan, istrinya rumahnya megah, kendaraannya bagus, mau meninggalkan kemewahan itu agak berat. Maka takut mati itu ya boleh ya sewajarnya, tapi jangan sampai berlebihan. Karena berlebihan takut pada kematian adalah min alamati hubbid dunya, di antara tanda cinta pada dunia. Kemudian Syekh Al-Albani melanjutkan faida ijtama'at fika hadhihi thalatha. Faida maka ijtama'at fika, telah berkumpul pada
ada pada dirimu semua, fatadharra' ilallahi ta'ala, maka merendahlah, berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala, likaila, supaya tidak yadkhular riya'u, masuk riya fi amalika, terhadap atau ke dalam amal. Jadi 3 hal tadi sudah pada dirimu, maka langkah selanjutnya kata beliau tadharru', merendahkan dirimu di hadapan Allah, lalu berdoalah dengan sungguh-sungguh, meminta kepada Allah supaya dijauhkan dari apa? Riya, pamer dalam beribadah. Fayufsida 'alaika a'malaka, karena riya itu dapat merusak semua amalmu tersebut. Itu yang harus diwaspadai. Jadi orang soleh itu ya ujiannya ada. Jadi orang nggak soleh ya ada juga ujian. Orang itu kalau soleh, rajin ibadah, ujiannya apa? Riya. Riya, pamer. Dia pengen menunjukkan, pengen show up, memperlihatkan ibadahnya pada orang lain. Itu biasanya orang soleh. Maka kalau soleh itu nggak usah terlalu berlebihan. Kalau sendirian soleh sekali silakan, tapi kalau di tempat ramai itu Jepu. Ikring mah. Jangan sampai nanti kayak tadi orang-orang menganggap kita soleh, tapi dalam hati kita itu hanya ya kayak tampilan luar kita saja. Kita hanya ingin dipuji, hanya ingin dianggap sebagai orang soleh. Baik. Nah, ini adalah nasihat pamungkas yang penting, bahwa setelah seseorang merasa memenuhi kriteria kesolehan, godaan terbesar berikutnya adalah apa? Riya. Sudah banyak orang itu kalau sudah soleh, godaan terbesarnya adalah riya, melakukan amal agar dilihat atau dipuji orang, dan yang kedua apa? Ujub. Setelah riya berapa? Ujub itu bangga pada diri sendiri, merasa diri hebat, merasa bahwa dia bisa melakukan kesolehan itu karena kehebatan dirinya sendiri. Nah, Syarif al-Balkhi mengingatkan bahwa pencapaian spiritual harus selalu dijaga dengan kerendahan hati. Ya, caranya adalah mohonlah kepada Allah perlindungan supaya dijauhkan dari yang namanya riya, karena riya itu bisa menghapuskan pahala dari amal yang sudah dikerjakan. Warawa Sabitun al-Bunani, dan Sabit al-Bunani meriwayatkan an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah khadim, pelayannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sabit al-Bunani ini seorang tabi'in. Disclaimer, catatannya dulu, hadis yang akan kita baca ini dikritisi oleh para ulama. Jadi ada yang mengatakan hadis ini statusnya betul-betul dhaif, lemah. 19. Ya, karena sebagaimana kita sampaikan di awal, kitab Tanbihul Ghafirin Imam As-Samarqandi ini adalah kitab dengan tema targhib wa tarhib, motivasi dan peringatan. Maka di dalamnya beliau mengutip banyak dalil, banyak yang sahih, tapi juga disebutkan pula hadis-hadis dhaif yang lemah untuk mendukung hadis-hadis lain atau dalil-dalil lain yang sahih sebagai pelengkap saja. Baik, jadi Anas bin Malik ini khadimnya, pelayannya Rasulullah. Beliau mengabdi kepada Rasulullah asyra sinin, selama 10 tahun. Khadimtun Nabiyya asyra sinin. Aku berkhidmah melayani Nabi selama 10 tahun. Semenjak Nabi hijrah ke Madinah, usia Anas baru 10 tahun. Oleh Ummu Sulaim, yaitu ibunda beliau, Anas kecil ini diserahkan pada Rasul. Akhirnya beliau melayani Nabi sampai Nabi wafat, kurang lebih selama 10 tahun. Saat beliau Nabi wafat, usia Anas masih muda, baru sekitar 20 tahun. Tapi beliau sudah menjadi ulama hadis yang sangat luar biasa.
Dia salah satu sahabat yang riwayat atau jumlah riwayat hadisnya dari Nabi di antara yang paling banyak. Meskipun bukan yang peringkat pertama, tapi beliau menduduki salah satu dari 7 besar ya, sahabat yang meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, Nabi bersabda, anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akadruna manil mu'min. Nabi bertanya pada para sahabat, tahukah kalian siapakah orang mukmin itu? Tahukah kalian siapa orang beriman itu? Qalu, para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jadi menunjukkan ketawaduan serta adab para sahabat kepada Nabi. Jadi meskipun mereka mungkin ya memiliki jawaban, mereka sudah punya gambaran tentang jawaban pertanyaan itu. Nah, lebih sering ketika Nabi bertanya, jawaban mereka adalah apa? Allahu wa rasuluhu. Nah, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Karena ada Rasul sudah, karena Rasul berada di tengah-tengah mereka. Itu adab sahabat kepada Nabi. Dan ini nggak boleh dipakai adab murid kepada apa? Guru. Ya, nggak boleh. Guru ngasih soal, jawabannya apa? Allahu a'lam, Allahu a'lam, Allahu a'lam. Pusing gurunya kan? Maknanya benar, Allah lebih tahu, tapi bukan begitu ya. Terus Nabi memberikan jawaban. Alladzi la yamutu. Orang mukmin itu adalah orang yang tidak akan mati. Hatta yamla Allahu, hingga Allah memenuhi masami'ahu, pendengarannya, mimma yuhibbu, dengan hal yang ia suka. Itu nanti ada penjelasan yang panjang ya. Jadi teori sederhananya, pendeknya adalah orang mukmin itu adalah dia yang tidak akan mati sampai Allah memenuhi pendengarannya dengan hal-hal yang dia suka. Ini jawaban singkat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah itu apa? Walau anna rajulan amila li ta'atillahi ta'ala. Walaupun seseorang itu melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala fi baitin, di dalam sebuah rumah, fi jawfi baitin, di dalam rumah lainnya, ila sab'ina baitan, hingga 70 lapis rumah. Ini maksudnya apa ini? Jadi ada orang yang melakukan satu ketaatan dalam sebuah rumah, rumah ini di dalam rumah yang lainnya, terus rumah yang lainnya ini di dalam rumah yang lainnya lagi, di dalam rumah yang lainnya lagi, sampai 70 lapis. Terbayangkan ya? Gambaran gini, buka kado, kan buka kado besar kan? Begitu dibuka yang pertama, isinya apa? Kado lagi Bang, masih kotak kado lagi. Dibuka lagi isinya apa? Kotak lagi, buka lagi, kotak lagi sampai 70 lapis. Terus baru di dalam, setelah 70 lapis itu ada seorang yang melakukan amal. Gak usah minum ah, minum besok. Jadi kalau ada orang yang melakukan ketaatan kepada Allah dalam sebuah rumah, fi jawfi baitin, di dalam sebuah rumah yang lain, ila sab'ina baitan, sampai 70 lapis, ala kulli baitin babun min hadidin, ditambah lagi setiap rumahnya memiliki pintu dari besi yang nggak bisa didobrak, yang nggak bisa dibuka. La'al basahullahu ta'ala, niscaya Allah akan memakaikannya pakaian rida'a amalihi, pakaian dari amalnya, hatta yatahaddatsan nasu bidzalika, hingga orang-orang akan membicarakannya. Ini ujian orang soleh, ya, ujian orang yang melakukan ketaatan. Sepandai-pandai orang menyembunyikan amal solehnya, mau bapak melakukan ketaatan di lubang semut misalnya. Kalau Nabi tadi kasih gambar apa? Sebuah rumah,
yang berlapis-lapis sampai 70 lapis. Itu pada akhirnya Allah akan pakaikan dia pakaian dari amalnya. Artinya amal yang dia lakukan pada akhirnya akan kelihatan hingga orang-orang akan membicarakan. Ini adalah sebuah kiasan. Kalau dalam bahasa Indonesia majas itu namanya hiperbola. Jadi untuk menggambarkan perbuatan baik yang dilakukan dengan sangat rahasia dan ikhlas. Maknanya Allah sendiri yang akan menyingkap kebaikan tersebut dan menjadikan reputasi baik melekat pada orang itu laksana pakaian meskipun dia menyembunyikan. Jadi sepandai-pandai Bapak menyembunyikan amal soleh itu tidak akan berdaya di hadapan kuasa Allah kalau Allah berkehendak untuk kecil, mobilnya kecil untuk memunculkan. Dan Nabi Muhammad wa yazidu, dan mereka manusia itu menambah-nambahkannya. Nah, maksudnya kan menambah-nambahkannya. Terus para sahabat bertanya, kila ditanyakan pada Nabi, ya Rasulullah, wa kaifa yazidun? Bagaimana mereka menambah-nambahkannya? Qala, Nabi menjawab, innal mu'min, sesungguhnya orang mukmin itu yuhibbu, senang atau menyukai mazada fi amalihi, apa yang ditambahkan pada kebaikan amalnya. Ini jadi orang mukmin. Contoh gini, Bapak sedekah 10.000, terus saya muji Bapak, awal Bapak menyembunyikan sedekah itu 10.000. Terus sampai akhirnya sekuat apapun Bapak menyembunyikan amal sedekah itu, akhirnya tersingkap, ketahuan bahwa Bapak sedekah 10.000. Terus saya memuji Bapak dengan pujian yang berlebih. Oh, Bapak itu luar biasa sekali, sedekahnya banyak sekali. Sedekah mungkin sampai 1 juta kali. Saya ngomong begitu, Pak. Nah, Bapak yang mendengar pujian itu senang apa? Sedekahnya 10.000. Terus dikatakan sedekahnya 1 juta. Senang apa? Dipuji sedekahnya 1 juta. Senang apa? Itu apa ya? Gaduh dibuang, udah dibuang dan menyukai atau apa ya? Yafrahuna bima lam yaf'al. Senang terhadap sesuatu yang enggak dia kerjakan. Karena itu pujian. Lain halnya kalau dibalik, sedekah 1 juta kok dikatakan 100.000, gimana? Bahwa sedekah 1 juta di masjid, ngomong ini bahwa ini sedekah 100.000 rupiah. Padahal Bapak sedekahnya 1 juta. Lebih ke senang atau ceknya? Terus bahwa tangga ini siapa sih yang bacain apa? Pengumuman. Tapi kalau sedekah 100.000 dibacain Bapak sekarang salah baca nolnya, Bapak sedekahnya 1 juta. Bapak gak akan sedih, gak akan marah. Ini kenapa? Karena manusia itu senang tadi. Innal mu'min yuhibbu ma zada fi amali. Seorang mukmin senang terhadap apa? Apa yang ditambahkan pada kebaikan. Nah, menambah-nambahkan di sini berarti orang-orang membicarakan kebaikan. Bahkan mungkin dengan pujian yang lebih dari kenyataan. Nyatanya sedekah 10.000 terus dipuji orang-orang seakan-akan sedekahnya 1 juta. Seorang mukmin yang tulus akan merasa senang bukan karena dirinya dipuji, ya bukan karena riya, tetapi karena amalnya diterima dan di sisi Allah diterima baik, ya. Diterima dan disebut baik di sisi Allah dan di sisi makhluk, dan ini adalah tanda kecintaan Allah padanya. Jadi ketika Bapak dipuji melebihi kenyataan itu senang nggak apa-apa, tapi bukan karena riya, tapi karena tadi menunjukkan bahwa Bapak sudah berusaha untuk menyembunyikan amal, tapi ternyata Allah kuasa untuk menampakkannya. Itu memang murni kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda kalau Allah ridho, dan kalau Allah ridho kepada seorang hamba dalam satu hadis yang sahih, yudha'u lahul qabul. Orang itu akan diberikan qabul, penerimaan di hati manusia, sehingga orang-orang tetap melihat Bapak sebagai sosok yang terbaik. Ya begitu. Jadi itu normal ya, seorang manusia itu senang dipuji, tapi jangan sampai kemudian ya terus pamer. Karena kita sudah melakukan upaya untuk menyembunyikan amal. Tapi kalau Allah berkehendak muncul, ya kan? Begitu sudah muncul, Allah ridho, terus orang-orang akhirnya membicarakan kebaikan.
insya Allah tanda Allah suka kepada kita. Kalau Allah sudah suka kepada seorang hamba, dia akan menyeru malaikat Jibril, lalu dia katakan, ya Jibril, aku mencintai si fulan, cintailah dia. Lalu Jibril menyeru penghuni langit, para malaikat, wahai penghuni langit, Allah mencintai si fulan, kalian semua cintailah dia. Terus wa yudau lahu al-qabul, diletakkan bagian al-qabul di dunia. Di dunia dia akan diterima oleh orang-orang baik, dia dianggap sebagai orang yang soleh. Karena memang kenyataannya dia orang soleh. Kemudian Nabi bertanya lagi, atadruna manil fajir? Tahukah kalian siapa orang yang fajir? Fajir itu pendosa atau pelaku kejahatan. Yang menyimpang dari jalan kebenaran. Tahu nggak kalian siapa yang fajir? Qalu, nah para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Jawabannya sama, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Jadi Nabi setelah bertanya tentang mukmin, terus ada muqabalah untuk perbandingan, ya, untuk menjelaskan kebalikan. Karena ada satu kaidah apa? Asyai' yu'rafu bidhiddi. Yang lain aja Sesuatu masih semakin dulu dikenali dengan kebalikannya. Bapak dikenal akan semakin tampak kebaikannya kalau di sisi Bapak ada siapa orang yang jahat. Misalnya di lingkungan sini Pak, kalau semua orang baik, kebaikan Bapak itu ya standar biasa. Ya kan ibarat Bapak mutiara berada di tengah apa? Mutiara yang lain. Jadi nggak terlalu mencolok. Tapi kalau Bapak ini baik di lingkungan yang ahli maksiat, dari seperti Bapak mutiara di tengah kotoran, nah itu maka akan apa? Ramai. Dan maka Nabi setelah menanyakan tentang orang mukmin, biar kebaikan orang mukmin ini makin terang benderang, Nabi kemudian menyebutkan muqabalah, pembandingnya, kebalikannya, yaitu orang-orang yang fajir. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, terus Nabi menjelaskan sebagaimana orang mukmin tadi, alladzi la yamut. Orang fajir, orang pendosa adalah dia yang tidak akan mati hatta yamla Allahu, hingga Allah memenuhi masa mi'ahu pendengarannya, mimma yakrahu, dengan hal-hal yang ia benci. Ya, Allah akan penuhi telinganya, pendengarannya dengan hal-hal yang ia benci. Walau anna abda, walaupun seorang hamba amila bi maksiatillahi ta'ala, melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala, fi baitin, di dalam sebuah rumah, fi jawfi baitin, di dalam rumah lainnya, ila sab'ina baitan, sampai 70 lapis, seperti yang pertama tadi. Ala kulli baitin babun min hadid, setiap rumah itu disegel dengan pintu dari besi. La'al basahullahu ta'ala rida'a amali, niscaya Allah akan memakaikannya pakaian dari amalnya itu, hatta yatahaddatsan nasu bidzalik, sehingga orang-orang akan membicarakannya. Jadi membicarakan kebaikan atau keburukan? Ya keburukan. Dan orang itu normalnya orang Pak, itu nggak senang kalau dibicarakan apa? Keburukannya. Tapi tidak bagi orang fajir. Normalnya kita Pak, Bapak ini yang secara baik, terus tapi punya perbuatan jelek. Lalu perbuatan jelek ini ketahuan, terus orang-orang ngomong itu mesti kita nggak senang. Itu normalnya orang. Fitrahnya kita sebagai orang baik itu begitu. Tapi tidak berlaku bagi orang fajir. Terus nanti melanjut dua yazi, dan manusia mereka itu akan menambah-nambahkan. Ila, ditanyakan pada Nabi, wa kaifa yaziduna ya Rasulullah, bagaimana mereka menambah-nambahkannya wahai Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, innal fajira, sesungguhnya orang fajir itu, pendosa itu, yuhibbu, mereka senang atau dia senang, mazada fi fujurihi, apa yang ditambahkan pada kefajiran. Bapak pernah lihat preman yang bangga dengan kejahatan. Jadi misalnya dikenalkan, dia ini preman pasar Sono misalnya, sudah membunuh 80 orang. Nah ketika dikatakan kejahatan itu, orang ini malah tampak sombong, tampak merasa
Ada nggak begitu? Nah, itu tanda orang fajir. Normanya orang kalau dikatakan dia ini pernah maksiat kan sedih, sedih dan nggak senang diomongin begitu. Tapi orang fajir ketika dikatakan dia ini adalah preman, nggak ada siapapun yang bisa ngalahin dia, pernah nonjok orang sampai mati, dan dia malah tambah kerjaan. Jadi Lain. sifat-sifat buruk yang diomongin itu malah seakan-akan jadi kebanggaan. Ada nggak orang yang dibanggakan kemaksiatannya malah? Oh, orang ini ya minum bir berbotol-botol nggak mabuk. Terus dia tambah apa? Petentan. Ini adalah puncak dari kerusakan hati seorang pendosa yang sudah parah, tidak lagi merasa malu dengan dosanya. Orang itu kadang masih ada sisi baiknya, Pak. Ketika kemaksiatan itu diungkap terus dibicarakan orang, itu mesti ada sisi malunya. Tapi tidak bagi pendosa fajir. Ia justru merasa bangga dan senang ketika keburukannya dibicarakan, seolah-olah itu adalah sebuah prestasi atau tanda kehebatannya dalam bermaksiat. Nah, itu untuk mengetes Bapak itu fajir atau tidak. Kalau Bapak diomongin kejelekan Bapak kok senang, nah itu Bapak tanda bahwa fajir, pendosa. Tapi kalau malu berarti insya Allah Pak, mukmin, masih iman lah. Ada orang begitu, ya, dia ngomongin kejahatannya, apa? Ibarat ya masa lalunya sampai sekarang masih seperti itu. Dia malah bangga menganggap itu sebagai satu prestasi. Nah ini tanda berarti apa? Itu ya, itu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, tapi hadis ini dikritisi oleh para ulama. Ya kita nggak usah terlalu aneh, karena memang tujuan dari kitab yang ditulis oleh Imam As-Samarqandi ini adalah untuk motivasi dan peringatan. Jadi fokus pada intinya seperti itu. Tapi meskipun hadisnya dhaif, tapi bukan berarti nggak boleh diamalkan. Ya, karena dhaif itu kalau diamalkan untuk fadilah amal boleh. Ditambah lagi makna hadis ini sejalan dengan apa? Ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang sahih lainnya. Nah, begitu. Wa ruwiya an Auf bin Abdillah, telah diriwayatkan dari Auf bin Abdillah annahu qala, bahwasanya ia berkata, kana ahlul khairi, dahulu para ahli kebaikan, maksudnya orang-orang soleh, yaktubu ba'duhum ila ba'din, mereka saling berkirim surat satu sama lain bisalah kalimatin, dengan 3 kalimat atau 3 nasihat. Itu menurut Auf bin Abdullah. Jadi Auf bin Abdullah ini seorang tabi'in, generasi di bawah Pak, sahabat yang menceritakan sebuah kebiasaan dunia di kalangan generasi salafus saleh. Ya, entah sahabat, entah tabi'in ataupun generasi selanjutnya salafus saleh. Mereka saling mengingatkan dalam kebaikan melalui apa? Surat menyurat. Dulu suratnya sekarang apa ya Pak? Gitu Pak. Pengen meniru tradisi soleh ini, tradisi salafus soleh ini, mengirim pesan itu jangan hanya apa? Pas butuh saja. Bro, pinjam 100 boleh. Kirim pesan itu kasih apa? Nasihat. Ya. Dan nasihatnya pun singkat, padat dan jelas. Apa? Yang pertama, nasihat pertama adalah untuk memprioritaskan akhirat. Man amila, man barang siapa amila, dia beramal li akhiratihi, untuk akhiratnya, kafahullahu, niscaya Allah mencukupkan amro dunyahu, urusan dunianya. Ini adalah prioritas utama seorang mukmin, orang soleh. Bukan berarti dia nggak nyari dunia, tapi tetap akhirat lebih utama. Jangan sampai tuksirunal hayat dunia, kalian lebih mengutamakan kehidupan, lebih mengutamakan kehidupan di bawah. Nyari dunia boleh. Channel go, channel. Sampai kemudian apa? Gara-gara alasan nyari dunia kita nggak sholat, kita nggak puasa Ramadan, kita nggak melakukan kewajiban-kewajiban yang lebih utama dibanding mencari dunia.
Ketika seorang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya dan seluruh amalnya ditujukan untuk meraih ridho Allah, maka Allah sendiri yang akan mengambil alih dan menjamin urusan masih sakit. Maka rata-rata orang soleh itu Pak, itu ya hidupnya cukup saja, dunianya cukup saja. Enggak mesti harus glamour, tapi enggak akan sampai pada level apa? Kekurangan itu insya Allah. Ya cukup saja, ada saja. Enggak berlebih, tapi setidaknya orang soleh itu ya ada saja. Baik, karena Allah itu adalah Ar-Razzaq, kebutuhan rezeki dan ketenangan di dunia akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, waman aslaha, dan barang siapa memperbaiki fima bainahu wa bainallah, hubungan antara dirinya dengan Allah, aslahallahu ta'ala, Allah akan memperbaiki fima bainahu, hubungan antara dirinya wa bainan nas dan dengan jadi menjadi kunci dari hubungan sosial hablum minan nas. Orang yang ibadahnya kepada Allah baik itu otomatis harusnya hubungan dengan sesamanya baik. Yang sholatnya baik harus rukun dengan tetangga, harus akhlaknya baik. Itu sudah satu paket. Karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau orang sholat atau masih maksiat, masih keji dan munkar, itu berarti ada yang lubang dalam sholatnya, ada yang bolong dalam sholatnya. Baik, jika seorang memperbaiki kualitas ibadah, ketakwaan dan ketaatannya kepada Allah, maka Allah akan menanamkan rasa cinta dan penerimaan di hati manusia kepadanya. Permasalahan dengan sesama manusia seringkali berangkat dari permasalahan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah siap? Kita cukupkan sampai di sini untuk riwayat ini. Masih ada satu lagi nasihat, dan nanti masih ada beberapa nasihat dari para ulama yang lain berkaitan dengan keikhlasan. Insyaallah nanti kita sambung di pertemuan pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi sakit aja pingsan stroke.